DPR RI bersama pemerintah sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN pada rapat paripurna DPR RI. Apakah rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Dalam konferensi pers usai pengesahan rancangan undang-undang di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Ketua Pansus Ahmad Doli berharap dengan disahkannya rancangan undang-undang IKN sebagai kepastian hukum, para investor bisa terlibat dalam pembangunan dan pengembangan ibu kota negara yang baru. Pasalnya, sejak awal pembahasan rancangan undang-undang IKN, DPR RI sudah berpesan agar tidak membebani APBN. Doli memastikan rancangan undang-undang IKN memenuhi syarat formil dan material agar tidak dinyatakan inkonstitusional jika ada pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tidak terlalu membebani APBN, maka kemudian harus dicari skema-skema lain. Ada kerjasama dengan pihak swasta, terus kemudian fund internasional, investor dan macam-macam. Pemerintah, khususnya Pak Presiden, sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak itu. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah pembahasan rancangan Undang-Undang IKN dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan secara efisien agar berjalan baik dan lancar. Pembahasan setiap substansi sangat dinamis, termasuk catatan-catatan yang disampaikan fraksi di DPR RI. Dasko mempersilahkan publik memantau pelaksanaan Undang-Undang IKN. Selama masa reses juga kawan-kawan kerja, pembahasan-pembahasan yang dilakukan juga menurut saya cukup dinamis, di mana seringkali bolak-balik pembahasan dari pasal ke pasal. Sementara itu, anggota Pansus Rancangan Undang-Undang IKN DPR RI Hamid Nur Yassin mengungkapkan alasan fraksi PKS DPR RI menolak karena kondisi dan situasi Indonesia yang masih menghadapi banyak masalah. Salah satunya dampak pandemi COVID-19, seperti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Pemindahan IKN dinilai sangat membebani APBN, sementara utang pemerintah sangat besar. Beban keuangan untuk pemindahan ibu kota ini kan juga sangat berat karena diperkirakan anggarannya kurang lebih sekitar 466 triliun di saat kondisi pandemi seperti ini. Ini yang pertama. Berbeda halnya dengan anggota Pansus Rancangan Undang-Undang IKN DPR RI Hinca Panjaitan yang menyampaikan meski setuju dengan rancangan Undang-Undang IKN, sejak awal fraksi Partai Demokrat sudah memperingatkan pemerintah agar rancangan Undang-Undang IKN dibahas dalam waktu panjang mengingat substansinya sangat penting dan serius. Pemerintah juga diminta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat, diantaranya fasilitas sosial, transportasi, dan kesehatan. Untuk memindahkan itu, semangatnya ya, itu tentu harus kita hormati. Namun demikian, catatan kami adalah 5 hal itu. Catatan-catatan besar ini yang harus diselesaikan sebelum menjalankan atau mengeksekusi ini. Sebelumnya dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang IKN di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Pansus Rancangan Undang-Undang IKN menyepakati nama IKN yang baru, yaitu Nusantara. Ketua Pansus Ahmad Doli menilai pemilihan nama Nusantara tentunya sudah melewati proses yang matang dan memenuhi berbagai aspek, mengingat ada 80 usulan nama yang disiapkan dan harus dipilih pemerintah. Nama Nusantara itu kita memberikan apresiasi yang tinggi. Tentu kita menganggap bahwa sampai putus kata Nusantara itu dengan pertimbangan yang sangat matang, ya. Ada aspek historis, sosiologis, kemudian filosofis gitu. Dalam rangkaian pembahasan rancangan Undang-Undang IKN, Pansus melakukan peninjauan ke Bumi Serpong Damai atau BSD dan Alam Sutra Tangerang Selatan untuk melihat konsep pembangunan yang 70% yang merupakan Green City. Konsep ini dinilai sesuai dengan rencana pengembangan kawasan IKN yang baru dengan mempertahankan kelestarian lingkungan. Rencananya, IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk mengusung konsep Smart City, Sustainable City, dan Green City. Karena kan selain kita membahas undang-undang, di dalam bagian undang-undang itu kan kita bicara tentang juga master plan, rencana induk, yang nanti setelah undang-undang ini jadi itu akan dibicarakan lebih detail lagi gitu. Lokasi yang ditinjau Pansus Rancangan Undang-Undang IKN DPR RI adalah Deloitte Alam Sutra untuk melihat percontohan low-rise apartemen hingga meninjau panic button
atau sistem keamanan yang terhubung dengan command center untuk memberi respon cepat pada pelaporan masyarakat. Dilanjutkan ke Green Office Park 9 dan The Breeze untuk meninjau inovasi mall tanpa dinding dengan memanfaatkan sistem ventilasi yang meminimalisasi penggunaan pendingin ruangan dan lampu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.